Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 311. Bos besar yang mendapat kabar dari Pak Michael tentang perusahaannya yang dijadikan alat menyimpan bahan-bahan terlarang. Bos besar pun marah. Beliau berniat akan menangkap semua yang terlibat. Bahkan kalaupun itu pengusaha, tak akan luput dari hukuman. Bos besar yang tak main-main kini memanggil Bang Hotman dan juga semua pengacaranya serta orang-orang kepercayaannya untuk membuat perangkap menangkap orang-orang itu. Bahkan beliau itu pun tak mau membuat kesalahan dengan langsung menindaknya. Beliau ingin mengetahui orang-orang di belakang layar yang membuat kejahatan akan dimasukkan penjara. Bos besar yang kini bersama orang kepercayaannya telah mengatur rencana mencari bukti yang kuat sampai pabrik yang membuat bahan yang terlarang beserta dengan pemiliknya diketahui semua. Dan kini di malam ini Kenshin yang di rumahnya Kaori, ia masih belum pulang karena hujan tiba-tiba yang turun begitu derasnya. Ketika Kenshin menunggu sebentar, malah tak disangka jalan depan perumahan itu terlihat nampak banjir karena bendungan sungai dikabarkan telah rusak hingga airnya masuk perumahan. Kenshin pun melihat itu. Ia di rumahnya Kaori meski saat ini sudah jam 9 malam. Kemudian ayah dan mamanya Kaori berkata, "Kalau seperti ini, Mas Kenshin menginap saja di sini. Gak mungkin kalau harus pulang. Entar malah motornya mogok di jalan. Lihat aja airnya sudah hampir 1 meter. Masa Mas Kenshin mau keluar? Baiknya menginap saja sampai airnya surut." Hal ini dulu pernah terjadi. Bahkan sampai pagi, mamanya Kaori menjelaskan. Pak Henry pun demikian. Beliau mengiyakan. Kenshin yang mendengar itu, ia pun menjawabnya. Dengan tersenyum Kenshin bilang, "Tapi nanti apa saya nggak merepotin ya kalau menginap di sini?" Pak Henry menjawabnya, "Ya nggak Mas Kenshin. Kita malah suka kalau rumah ini pernah dibuat menginap oleh tuan muda. Jadi anggap aja rumah sendiri." Mamanya Kaori mengiyakan. Kaori sendiri lalu datang. Ia membawakan minuman, kopi panas untuk Kenshin. Kaori memberikan itu di depan ayah dan mamanya. Mamanya pun melihat Kaori seperti sudah serasi saja dengan Kenshin di depannya. Kaori kemudian bilang, "Yah kok air banjir itu semakin naik aja ya? Apa entar nggak masuk rumah ini ya?" Ayahnya menjawab, "Ya tunggu aja Kaori. Kalau hujannya makin deras, kemungkinan bisa masuk juga." Kemudian Kaori bilang ke Kenshin, "Gimana nih Sai? Kamu nggak bisa pulang?" Mamanya malah yang menyahut. Beliau bicara, "Kaori kamu kok menyuruh Mas Kenshin pulang? Kan nggak bisa Kaori. Jalannya aja banjir. Jadi Mas Kenshin menginap di sini." Kaori pun bicara, "Beneran nih Sai kamu menginap?" Kenshin menjawabnya dengan mengiyakan. Dan mamanya Kaori bilang, "Kalau gitu mama tinggal dulu ya. Mau bikin makanan malam." Begitu pula Pak Henry, yang pamit juga masuk ke dalam. Kemudian, saat di balik pintu, mamanya Kaori bilang, "Yah, apa baiknya ayah ini nggak bilang saja ke Mas Kenshin itu kapan melamar Kaori. Secara gitu mereka kan saling suka." Mama melihatnya tadi, mereka nampak serasi sekali. Pak Henry pun menjawabnya, "Maunya ayah sih juga gitu. Tapi entar tunggu dulu Ma. Kalau sekarang bertanya hal itu, rasanya belum saatnya. Entar kalau semua masalah sudah selesai, baru ayah tanyakan." "Tapi mama apa sudah bilang ke Kaori? Sudah siap menikah belum?" Istrinya menjawab, "Kalau Kaori sih nggak usah ditanya ya. Melihatnya aja mama udah tahu." Dan suasana yang di luar, hujan malam pun belum berhenti. Kaori lalu bilang ke Kenshin, "Saya tunggu bentar ya. Aku tak mengambil berkas lamaran kerja untuk persiapan besok." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, kamu masuk aja." Dan Kaori mengambil surat lamaran itu. Tak lama kemudian ia pun keluar. Kaori menaruhnya di meja. Kenshin melihat ijazahnya Kaori dari sekolah menengah pertama hingga di masa perguruan tinggi. Melihat Kenshin yang demikian, Kaori jadi teringat, "Oh ya Sai, apa kamu nggak jadi ya melanjutkan sekolah kamu itu?"
Katanya kan mau ke luar negeri. Sempat pula kamu berangkat, tapi akhirnya nggak jadi. Apa entar kamu melanjutkan lagi ya? Kenshin menjawabnya. Kalau menurut kamu gimana? Apa aku harus sekolah lagi? Atau gimana ya Kaori? Kaori menyahut. Kok kamu malah tanya aku Sai? Kan aku yang bertanya. Kenshin membalasnya. Ya ini Kaori. Aku minta pendapat kamu. Kaori pun bicara. Terus kalau kamu jadi keluar negeri, sekolah di sana, apa nggak ada ya yang merasa kamu tinggalkan? Seperti orang-orang yang kamu sayangi. Kenshin bertanya. Maksudnya siapa itu ya Kaori? Kaori membalasnya. Ya seperti keluarga dan teman kamu. Contohnya ayah dan mama kamu. Atau Mas Iwan, Baririn atau Mbak Rena. Pastikan mereka sedih ya. Kenshin menyahutnya. Tapi kamu kok nggak ada ya Kaori? Yang disebut di situ. Berarti hanya kamu ya, yang nggak sedih aku keluar negeri. Kaori menjawabnya. Emang aku bilang gitu ya? Kamu bisa aja nih Sai. Dan Kenshin pun bilang. Ini Kaori. Untuk sekolahnya itu, aku menundanya saja. Entah dilanjutkan atau tidaknya. Masih belum pasti. Itu semua karena aku mengenal seseorang. Ya jadinya agak ragu ke sana. Kaori bertanya. Maksudnya apa sih Sai? Aku kok nggak paham gitu ya? Emang hubungannya apa? Kamu mengenal seseorang sampai bimbang gitu? Kenshin menjawab. Ya ini Kaori maksudnya. Entar kalau aku di sana, waktu nanti belajar, kan percuma juga ya, kalau nggak ada hasilnya. Kaori langsung bertanya. Kok nggak ada hasilnya? Emangnya kenapa ya? Kamu kok bisa tahu gitu? Kenshin menyahutnya. Ya bisa tahulah Kaori. Coba bayangin aja, kalau di sana waktu aku belajar, teringat kamu terus gimana? Kan sama aja bohong ya. Jadi sia-sia waktunya. Mendengar hal tersebut, Kaori pun tersenyum. Ia pun bicara. Kamu ini bisa aja Sai. Masa harus teringat aku gitu? Kaori pun bertanya. Oh ya, berarti yang membuat ragu kamu bukan cewek yang lain ya? Kenshin menjawabnya. Ya bukanlah Kaori. Itu hanya kamu saja. Mendengar jawaban Kenshin, hatinya Kaori pun senang sekali. Diiringi hujan yang belum reda, mereka pun saling melihat, saling tersenyum, dan Kaori dipanggil mamanya. Kaori ayo bawa makanan ini untuk Mas Kenshin. Kaori pun mengiyakan, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kenshin menginap di rumahnya Kaori. Setelah beberapa jam, Kenshin pun mengantuk. Ia memilih tidur di ruang tamu, ditemani oleh Pak Henry, yang tidur juga di situ. Tak lama berselang, pagi pun datang. Kenshin tak langsung pulang. Ia kini bersiap, akan mengantar Kaori untuk melamar kerja, dengan motor milik adiknya. Kenshin pun membonceng Kaori. Ayah dan mamanya Kaori melihatnya. Putrinya yang sekarang, sangat suka sekali kalau naik motor. Tak lama berselang, berjalanlah Kenshin bersama Kaori. Di lain tempat, Pak Andi, yang semalam bicara dengan temannya, kemudian memutuskan, Pak Herman serta 2 orang lainnya, pagi ini langsung bisa kerja, menjadi tukang bersih-bersih, di perusahaan itu. Di tengah jalan Kenshin dikabari. Ia pun mengerti, dan Kenshin bercerita ke Kaori, kalau orang yang menjaganya, sudah akan langsung kerja. Kemudian, Kenshin dan Kaori, kini telah tiba, di tempat tujuan. Kenshin pun berhenti, di depan perusahaan. Tepat di saat itu, banyak pegawai yang sedang masuk kerja. Mereka pun melihat seorang cewek cantik yang belum pernah dijumpai di antar laki-laki yang mengendarai motor biasa. Kaori yang cantik itu langsung saja jadi perhatian, bahkan turun dari motor pun. Banyak orang yang melihatnya, tak terkecuali kepala bagian HRD yang baru datang dengan mobilnya. Dirinya melihat Kaori, langsung terpikat. Ia pun tahu pula, kalau wanita itu akan melamar kerja. Begitu halnya dengan pegawai lelaki lainnya. Mereka pun sama melihat Kaori. Dan Kaori pun bertanya pada seseorang di situ. Oh ya Mbak, mau menaruh surat lamaran kerja. Di mana ya tempatnya? Yang ditanya pun menjawabnya. Oh di situ Mbak. Mbaknya berjalan ke kantor HRD. Entar langsung diwawancara. Ini kan mbaknya melamar kerja untuk admin kantor ya? Kaori menjawabnya. Iya benar mbak. Orang itu pun lalu bilang, ya sudah mbaknya jalan saja, lurus ke depan. Di situ sudah terlihat kantor HRD-nya. Kaori pun berjalan, seperti yang disebutkan. Saat tiba di tempat itu, langsung saja ia disambut
oleh pegawai lelaki. Orang itu berkata, "Banyak mau melamar kerja. Ayo silahkan masuk. Kebetulan kami butuh pegawai." Dan Kaori pun masuk ke dalam. Dilihatnya banyak orang yang kerja, laki-laki dan perempuan. Saat Kaori sudah berjalan, tiba-tiba dirinya disapa, "Hei Kaori, ini kamu ya?" Kaori pun melihatnya. Ia pun langsung menjawabnya, "Lo bukannya kamu Dina ya? Anak kimia itu. Kamu kerja di sini, Din?" Dina itu pun tersenyum. Lalu ia menjawabnya, "Iya Kaori, kamu benar. Kamu masih ingat aku aja Kaori." Dan temannya itu bicara, "Kamu mau melamar kerja di sini ya?" Kaori menyahutnya, "Iya Din, aku mau melamar kerja." Dina temannya Kaori pun bilang, "Oh ini Kaori, Ibu Heri belum datang. Dia yang akan wawancara kerja. Tapi baiknya kita keluar dulu. Aku mau bicara sama kamu." Sambil menunggu itu, Kaori pun ikut temannya. Ia diajak keluar ruangan. Saat di tempat sepi, temannya itu bilang, "Kaori, baiknya kamu cari kerja lain saja. Jangan di sini." Aku pun berniat akan keluar. Ini saja aku menunggu. Masa kontrak kerjaku habis. Kalau aku keluar sekarang, aku bisa didenda uang Kaori sebesar 1 miliar. Karena perjanjian awalnya gitu. Katanya alasan mereka, keluar tanpa sebab, bisa membocorkan rahasia perusahaan. Kaori pun bertanya, "Emang ada apa Dina? Kamu kok ingin keluar kerja?" Dina temannya itu menjawab, "Kaori, bukannya kamu tahu sendiri. Dulu aku sekolah ambil jurusan kimia. Dan ini memang beneran. Perusahaan ini bergerak di bidang yang sama. Sekarang aku kerja di sini. Tapi kamu nggak tahu Kaori. Hasil produksi perusahaan ini." Dina mau bicara, namun tiba-tiba, namanya dipanggil. "Dina, suruh orang yang melamar kerja itu untuk masuk ke dalam, karena Ibu Heri sudah datang." Mendengar hal itu, Dina temannya bicara, "Udah Kaori, kamu masuk aja, entar kita ketemuan lagi." Dan Kaori mengiyakan. Ia pun bersiap melakukan wawancara kerja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya